juga sudah hari Sabtu, ini artinya Sapa Indonesia Pekan juga kembali hadir hari ini tanggal 30 Agustus 2025. Bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza. Selain sejumlah berita utama kami yang tadi hadirkan untuk Anda, masih ada sekali sejumlah berita yang nantinya akan kami sampaikan untuk Anda. Di mana diantaranya adalah, ini lagi ramai. Banyak sekali massa yang menggeruduk kantor DPRD, rumah gubernur, DPR Senayan, dan sejumlah kantor polisi dan juga Brimob. Kita berharap bahwa ini semua telah kondusif dan semuanya juga kembali tenang begitu dan mendapatkan jawaban dari pemerintah soal ini. Ya betul, nah karena kan memang yang diminta oleh masyarakat adalah dengan adanya sejumlah unjuk rasa ini adalah ya harus ada kepastian dong dari yang kemarin atau yang dituntut itu apa yang bisa jadi solusi ya Reza ya. Tapi alhamdulillah kalau pagi ini kita tadi lewat jalur, kalau Reza tadi lewat mana? TB Simatupang, aman ya? Aman, semuanya pasar Minggu dan sebagainya. Tapi yang juga patut diapresiasi adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto saat ngelayat di rumah pengemudi ojol yang tewas ditabrak kendaraan taktis dari Brimob di Blora tadi malam sekitar hampir jam 10, jam 21.50 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi harapan bagi masyarakat, terutama orang tua Afan, untuk menuntut keadilan. Karena kerabat dari Afan, tantenya Afan sendiri setelah dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan bahwa ingin menuntut keadilan dan bahwa terlihat sekali kesenjangan dari mulai gaji DPR yang tinggi, bahkan sekarang juga masih banyak masyarakat yang miskin dan bahkan para pekerja yang banyak di PHK juga. Itu yang dituntut oleh keluarga dari Afan Kurniawan terkait dengan keramaian yang terjadi belakangan ini. Harapannya bisa transparan prosesnya ya Reza, karena sekarang juga sudah berlangsung dan nantinya juga jangan sampai terjadi lagi hal demikian. Nah, dan juga Reza di Sapa Indonesia Pekan juga akan ada apa ya, nanti kita akan nyanyi bareng. Betul. Karena kan kalau kritik yang disampaikan tuh tidak hanya lewat misalnya unjuk rasa, tapi juga bahkan lewat media sosial juga bisa, tapi lewat lagu juga lebih baik lagi gitu. Selain itu juga kemarin selain sebelum kita membahas soal nyanyi-nyanyi nanti menjadikan salah satu kritikan yang mungkin bisa diikuti oleh pemirsa di rumah, diaspora Indonesia juga lagi ramai juga soal mengkritik dari anggota-anggota dewan begitu. Ya mudah-mudahan anggota dewannya nggak langsung pergi melancong ke luar negeri ya. Kita di sini untuk menjawab semuanya. Terlepas dari itu semua, kritikan lewat lagu juga bisa dibuat contoh dan bisa dihadirkan. Tapi nanti kita akan kasih tahu rahasianya dan siapa saja nanti yang hadir di sini. Ya, ayo kita bekerja lagi karena kita harus bayar kosan bentar lagi. Betul sekali. Kita ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pekan. Saudara, ada informasi soal halte Transjakarta yang berada di Simpang 5, Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam dibakar oknum massa. Kobaran api dengan cepat membakar halte Senen yang berada di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Jumat malam dan melumat habis seluruh bangunan halte hingga menyisakan kerangka bangunan. Sementara itu, markas Gegana yang berada di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat malam juga terbakar. Selain bangunan, 3 bus yang berada di markas tersebut juga terbakar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh dan tidak bisa dilalui. Diduga saudara, markas Gegana ini dibakar oleh oknum massa yang sebelumnya terlibat bentrok dengan petugas yang terjadi di Jalan Kuitang. Polres Metro Jakarta Timur diserang oknum massa pada Jumat malam. Tidak hanya menyerang dengan menggunakan petasan, sejumlah kendaraan roda 4 yang berada di depan gerbang Polres Jakarta Timur juga ikut dibakar. Sejumlah barrier plastik juga turut dibakar massa. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di depan Polres Metro Jakarta Timur tidak bisa dilalui karena banyaknya massa. Petugas TNI yang berada di lokasi berusaha menenangkan warga agar keadaan menjadi kondusif.
Unjuk rasa di Polda Metro Jaya ricuh. Petugas berusaha untuk membubarkan massa aksi yang terus bertahan hingga malam di Polda Metro Jaya. Pendemo sempat membakar ban di depan pintu Polda Metro Jaya. Polisi terpaksa menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Aksi ini dibalas dengan lemparan kembang api dari pendemo. Di Makobrimob Kuitang, petugas berusaha membubarkan demonstran. Polisi sempat menembakkan gas air mata yang dibalas lemparan kembang api. Petugas terus berjaga di Makobrimob Kuitang. Dan saudara, kita akan pantau situasi terkini di Polda Metro Jaya bersama jurnalis Kompas TV ada Ariel Wiranata dan juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat pagi Ariel. Ariel, bagaimana situasi saat ini di sana? Pagi Reza dan saudara, memang untuk di Mapolda Metro Jaya saat ini yang berada di Jalan Sudirman, kondisi sudah mulai kondusif yang dimana untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sudah mulai bisa melewati jalur di depan Mapolda Metro Jaya yang berada di Sudirman ini. Dan selain itu juga memang dihimbau untuk masyarakat ataupun pengendara memang lebih hati-hati karena jika dilihat saat ini jalanan masih cukup banyak puing-puing batu yang berserakan, namun hingga saat ini sudah mulai dibersihkan satu persatu untuk para pengemudi yang lewat, dan ini juga cukup diimbau untuk agar berhati-hati saat berkendara. Dan selain itu juga memang jika dilihat masyarakat sekitar pun sudah berdatangan untuk melihat bahkan melakukan foto di depan Mapolda Metro Jaya ini karena melihat dari pasca demo yang dilakukan pada kemarin. Dan selain itu juga jika ditanyakan terkait dengan masa pendemo hingga saat ini sudah tidak ada, Reza, di depan Mapolda Metro Jaya sudah mulai kondusif dan kita harapkan semakin kondusif hingga siang hari ini, Reza. Ya, Ariel, lalu bagaimana dengan fasilitas di sana? Terlihat dan apakah Anda sudah mendapatkan data soal fasilitas yang rusak pasca demo semalam? Ya Reza, memang jika dilihat dari pandangan mata sejak pagi hari tadi, halte Transjakarta yang berada di depan Mapolda Metro Jaya ini sangat disayangkan karena memang saat ini halte tersebut hangus terbakar yang dimana memang tidak dapat digunakan hingga saat ini. Dan selain itu juga jika dilihat untuk tangga penyeberangan ataupun jembatan penyeberangan orang ini cukup terjadi rusakan beberapa, dan selain itu juga untuk area sekitar Mapolda ini masih banyaknya puing-puing, kemudian juga tembok-tembok yang banyak coretan, Reza. Dan selain itu yang disayangkan ini adalah halte Transjakarta yang tidak bisa digunakan saat ini karena hangus terbakar, Reza. Halte Transjakarta tidak bisa digunakan. Jembatan penyeberangan orang juga sebagian ada yang rusak. Lalu bagaimana dengan penjagaan yang dilakukan polisi hingga pagi ini? Apakah sudah terlihat seperti apa dan bagaimana? Ya Reza, pantauan sejak pagi hari kami tadi di Mapolda Metro Jaya ini sudah petugas polisi masih bersiaga di Mapolda Metro Jaya, dan selain itu juga tidak hanya polisi saja, melainkan juga saya melihat sempat tadi ada TNI yang sempat mengontrol dari area sekitaran Mapolda Metro Jaya, kemudian juga ada PPSU yang berusaha untuk membantu membersihkan karena memang pagi hari tadi jalanan ini sempat cukup banyak puing, tetapi dari petugas ini cukup membantu karena untuk menyingkirkan dari puing-puing tersebut agar dapat dilalui oleh kendaraan. Namun memang sekali lagi diimbau kepada masyarakat untuk tetap hati-hati karena jalanan saat ini masih cukup banyak dari puing-puing, namun sudah mulai kondusif, Reza, dan diharapkan nantinya kedepannya jalanan ini akan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat, Reza. Baik, terima kasih Ariel Wiratama dan juru kamera Bimo Wicaksana bahwa puing-puing sudah mulai dibersihkan. Masyarakat diimbau yang ingin melewati sekitaran Mapolda Metro Jaya ini juga bisa terus berhati-hati. Terima kasih Ariel Wiratama melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.
Keinformasi lain, Saudara, DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI mendukung penuh langkah Polri mengusut tuntas dan menindak tegas 7 oknum BRIMOB yang terlibat insiden pengemudi ojol ditabrak rantis. KSPSI juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis BRIMOB. KSPSI menegaskan sikapnya terkait insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan saat aksi demo di Jakarta. Dalam konferensi pers Jumat malam, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan mendukung tindakan hukum Kapolri kepada 7 anggota BRIMOB yang diduga melanggar SOP pengamanan. Andi Gani juga menginstruksikan untuk menjaga situasi kondusif dan berkoordinasi dengan pengurus pusat. DPP KSPSI mendukung sikap Kapolri untuk ditegakkan hukum secara transparan kepada 7 personil BRIMOB yang terlibat dalam peristiwa tertabraknya kawan kita ojek online almarhum Afan Kurniawan. DPP KSPSI menginstruksikan kepada seluruh jajaran KSPSI di seluruh Indonesia untuk dapat menjaga situasi kondusif di wilayah masing-masing. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim ini menyampaikan hasil pemeriksaan awal 7 anggota BRIMOB terkait insiden Kamis malam. 7 terduga anggota BRIMOB yang terlibat terbukti melanggar kode etik kepolisian. Dan selama pemeriksaan selanjutnya, ke-7 anggota BRIMOB tersebut akan ditempatkan khusus di Divpropam Polri selama 20 hari. Dan hasil rekomendasi secara menyeluruh dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Gelombang aksi unjuk rasa memprotes rencana kenaikan tunjangan anggota DPR menyisakan luka mendalam. Afan Kurniawan, pengemudi ojek, tewas usai tertabrak mobil rantis polisi yang tengah berupaya membubarkan massa di Pejompongan, Jakarta Pusat. Afan yang kala itu tengah mengantarkan pesanan makanan terpleset di tengah jalan saat mobil rantis milik BRIMOB melintas menghalau pendemo. Jenazah Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta, Jumat siang. Isak tangis keluarga, sahabat, dan kerabat iringi pemakaman Afan Kurniawan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya Afan. Prabowo kecewa dengan tindakan polisi tangani unjuk rasa. Presiden minta kasus tewasnya Afan diusut tuntas. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas kesalahan anak buahnya menghadapi pendemo yang berujung tewasnya Afan. Saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam.
permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin 7 polisi dari Brimob yang diduga bersalah langgar kode etik sudah diperiksa oleh Divpropam Polri. Polri menjamin pengusutan kasus tewasnya Afan akan dilakukan secara transparan dan tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah pejabat dan tokoh datang melayat ke rumah duka Afan Kurniawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya Afan tewas usai ditabrak rantis Brimob Kamis malam. Suasana duka begitu terasa di kediaman Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas ditabrak rantis Brimob. Sejak sebelum dan sesudah dimakamkan, sejumlah tokoh dan pejabat hadir menyampaikan ungkapan duka kepada keluarga mendiang Afan. Sebelum dimakamkan, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan mengunjungi rumah duka. Bahkan, Anies turut serta mengantarkan jenazah Afan ke TPU Karet Bifak. Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Afan Kurniawan. Prabowo mengaku kaget dan kecewa atas tindakan anggota Brimob terhadap Afan. Di hadapan keluarga, Prabowo berjanji menjamin kehidupan keluarga Afan. Sebelumnya, sesaat peristiwa terjadi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri langsung menemui keluarga Afan di RSCM untuk menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa. Selain menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa, Kapolri dan Kapolda memastikan pihaknya akan mengusut tuntas peristiwa yang menimpa Afan secara transparan. kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Afan Kurniawan tewas usai ditabrak rantis Brimob pada Kamis malam kemarin. Afan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tim Liputan, Kompas TV. Pengunjuk rasa merangsek masuk ke gedung DPRD Sulawesi Selatan pada Sabtu dini hari. Sejumlah fasilitas rusak dan api terlihat berkobar. Sementara itu gedung DPRD Kota Makassar juga terbakar setelah pengunjuk rasa masuk dan menjebol pagar. Kami akan hadirkan berita lengkapnya saja di Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk Anda. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Masa untuk unjuk rasa bergerak menuju kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar pada Sabtu dini hari dan memasuki gedung DPRD Sulawesi Selatan. Tanpa ada pengawalan aparat, kantor DPRD Sulawesi Selatan diduduki massa. Api yang membesar dengan cepat langsung melalap hampir seluruh bangunan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Massa juga melakukan penyisiran di area kantor DPRD Sulawesi Selatan dan merusak sejumlah fasilitas hingga sejumlah kendaraan yang terparkir. Sebelumnya massa demo lebih dulu mencoba masuk ke gedung DPRD Kota Makassar dengan menjebol pagar. Pendemo masuk ke gedung dan membakar bangunan berlantai 5. Aksi ini, Saudara, dilakukan dengan membawa isu bubarkan DPR yang dinilai hanya menjadi beban rakyat. Unjuk rasa kembali menelan korban jiwa. 2 jenazah korban unjuk rasa dan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Rumah Sakit Bayangkara Makassar menerima 2 jenazah pasca kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban berinisial SR berjenis kelamin perempuan dan AB berjenis kelamin laki-laki. Kedua korban tewas diduga terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Makassar melakukan visum dan pemulasaran jenazah. Untuk saat ini kami sementara menangani 2 korban unjuk rasa di kantor DPRD Makassar. Yang 2 korban sekarang yang kita terima itu sudah dalam keadaan meninggal dunia karena menghisap udara yang asap. Itu jenis kelamin perempuan dan yang satunya laki-laki. Lokasi temuan jenazah, Pak? Semuanya di kantor DPRD Makassar. Untuk penanganan korban meninggal itu kami akan visum sesuai dengan permintaan nanti keluarga, kemudian kami akan mengadakan pemulasaran jenazah. Kita akan pantau situasi terkini dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana di sana. Selamat pagi Linda. Linda, bagaimana kondisi terkini di DPRD Kota Makassar yang terbakar malam tadi? Apakah api sudah padam? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak petugas yang berada di sana. Baik, selamat pagi Reza dan juga saudara. Sebenarnya sebagian besar api di kantor DPRD Kota Makassar sudah padam tadi pagi dan pemadam kebakaran harusnya datang untuk melakukan pendinginan. Namun ternyata ditemukan ada sejumlah titik api kecil yang masih menyala di beberapa bagian di kantor DPRD Kota Makassar sehingga didatangkan sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk kembali memadamkan titik api yang kembali menyala di kantor DPRD Kota Makassar. Setelah kemudian dilakukan pemadaman oleh pihak pemadam kebakaran, nantinya akan dilakukan pendinginan di kantor DPRD Kota Makassar. Dan kemudian saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih detail, melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi dari kantor DPRD Kota Makassar pasca kebakaran pada malam tadi. Saudara, dapat Anda lihat ini puing-puing dari kantor DPRD di sisi samping sebelah kanan gedung kantor DPRD Kota Makassar hangus terbakar. Dan kalau Anda lihat di bawah ada puing-puing, puluhan puing-puing rangka mobil kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang masih tergeletak di halaman parkiran kantor DPRD Kota Makassar. Untuk saat ini para petugas masih melakukan pemadaman dan sesaat lagi akan melakukan pendinginan. Dan setelah kemudian dilakukan pendinginan oleh petugas pemadam kebakaran, nanti kita juga akan sama-sama melihat pembersihan dari puing-puing ataupun rangka kendaraan yang masih tersisa di halaman parkiran kantor DPRD Kota Makassar. Selain di dalam kantor DPRD Kota Makassar, saudara, di sepanjang jalan AP Petarani Makassar juga masih dilihat sisa-sisa ban terbakar aksi unjuk rasa semalam. Dan kalau kita lihat di dalam ataupun di pinggiran di Jalan AP Petarani, warga Kota Makassar datang untuk melihat dan juga untuk memantau kerusakan-kerusakan yang terjadi di gedung kantor DPRD Kota Makassar. Selain gedung dan juga kendaraan yang terbakar, beberapa titik seperti di posko pengamanan, security juga terbakar, saudara. Dan dalam aksi demonstrasi semalam yang membawa isu bubarkan DPR, ternyata diketahui bersamaan pula dengan diadakannya rapat paripurna di dalam kantor DPRD. Setelah kemudian aksi unjuk rasa semalam, setelah terjadinya kebakaran, dilakukan penyisiran ke dalam. Dari data sementara yang kami temukan, diketahui bahwa ada 8 korban kebakaran dan 2 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain 8 korban yang kami dapatkan informasinya, saudara, 2 diantaranya yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dinyatakan meninggal dunia dan 2 korban tersebut merupakan laki-laki dan perempuan. Reza. 8 korban yang tadi Anda sampaikan, 2 diantaranya meninggal dunia, laki-laki dan juga perempuan. Adakah informasi lainnya yang dapat
Anda sampaikan kepada kami terkait dengan 6 korban lainnya. Apakah ini merupakan massa, polisi, atau siapa yang menjadi korban dari demo ricu di Kota Makassar ini sendiri? Baik, untuk identitasnya Reza dan juga saudara, kami masih akan mencari tahu mengenai identitas persis mengenai siapa sebenarnya 8 korban, baik itu yang 2 orang yang meninggal dunia ataupun 6 orang lainnya yang luka-luka. Namun dari yang kami ketahui bahwa untuk 2 korban yang tewas akan dilakukan visum penanganannya oleh tim dokter pihak Rumah Sakit Bayangkara. Dan untuk saat ini diduga kuat keduanya terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Dan untuk korban lainnya, saudara, yang luka-luka ini dibawa ke rumah sakit terdekat dari kantor DPRD Kota Makassar, mulai dari Rumah Sakit Faisal, Hermina, Grestelina, dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Kami masih akan terus mengupdate informasi mengenai jumlah korban yang tewas dan luka-luka, namun diimbau juga kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu yang ada saat ini, Reza. Iya, Linda, lalu ini kita tahu bahwa kantor DPRD Kota Makassar ini berada di dekat sekitar pemukiman warga di sana. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah memang terjadi pembatasan untuk warga yang melintasi kawasan kantor DPRD atau seperti apa? Untuk saat ini yang bisa kami sampaikan tidak ada pembatasan sama sekali untuk warga Kota Makassar yang mau masuk ke dalam gedung kantor DPRD Kota Makassar. Dan kalau Anda lihat kondisinya saat ini banyak sekali warga yang masuk ke dalam kantor DPRD untuk melihat kondisi kerusakan yang terjadi di dalam kantor DPRD. Bukan hanya di dalam, tetapi di sekitar pinggiran Jalan AP Petarani juga dapat kami pantau bahwa banyak sekali masyarakat yang sekedar berhenti melihat, dan ini kemudian menjadi sebuah sumber kemacetan di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi untuk masyarakat yang ingin melintasi Jalan AP Petarani dan Hertasning, kami imbau untuk bisa menghindari jalan tersebut terlebih dahulu, Reza. Baik, terima kasih. Walaupun ini banyak masyarakat di sana, kita imbau bahwa ini bukan tontonan, ini juga menjadi kewaspadaan juga kita bahwa tetap harus berhati-hati. Terima kasih sekali lagi jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan langsung dari kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya, Saudara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui massa unjuk rasa di Mapolda DIY. Untuk meredam bentrokan antara massa dan aparat polisi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendatangi Mapolda DIY. Sultan datang tanpa pengawalan dan hanya didampingi kedua putrinya. Sultan meminta polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap dan meminta massa mengakhiri aksinya. Ikut bela sungkawa berduka atas meninggalnya Afan Kurniawan. Yang kedua, jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Yang ketiga, ya, di mana 8 orang yang tadi ditahan, kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan kembali di antara warga mereka yang ikut demokrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Pasca ricuh yang terjadi, situasi pagi ini di sekitar kantor DPRD Jawa Barat sudah kondusif. Jalan sudah dibuka dan kendaraan bisa melintas. Sejumlah mobil polisi masih tampak di lokasi. Kami akan hadirkan berita lengkapnya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan pengemudi ojol di depan kantor DPRD Jawa Barat berlangsung hingga Jumat malam. Masa aksi dari mahasiswa dan pengemudi ojol masih bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung hingga Jumat malam. Massa memaksa masuk ke area dalam gedung DPRD. Dalam aksinya, massa menuntut kasus kematian Afan diusut tuntas.
Sabtu pagi, situasi di sekitar kantor DPRD Jawa Barat sudah kondusif. Jalan sudah dibuka dan kendaraan bisa melintas. Sejumlah mobil polisi masih tampak di lokasi. Di sekitar gedung DPRD Jawa Barat sudah ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim. Selamat pagi Fadil, bagaimana situasi pagi ini di tempat Anda melaporkan? Ya, Okta, selamat pagi dan saudara, pasca unjuk rasa yang berakhir kericuan di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk pagi ini situasinya sudah mulai kondusif, arus lalu lintas di jalan di Ponorogo tepatnya di depan gedung DPRD ini sudah kembali dibuka. Kemudian masyarakat sudah bisa menggunakan akses jalan ini untuk melakukan aktivitas. Okta dan saudara, memang unjuk rasa yang terjadi pada kemarin ini memang berlangsung ricuh, di mana para pengunjuk rasa itu melakukan upaya tindakan anarkis dengan merusak berbagai fasilitas umum yang ada di sekitar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, mulai dari pintu gerbang DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian Videotron, dan kemudian ada satu bangunan cagar budaya aset milik MPR RI dan sejumlah Videotron di jalan di Cikapayang. Tetapi memang untuk saat ini dipastikan bahwa Kota Bandung khususnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat sudah kondusif. Masyarakat disilakan untuk melakukan aktivitas, tidak perlu takut lagi akan adanya unjuk rasa dan ataupun tindakan-tindakan dari pengunjuk rasa, dikarenakan para massa atau pengunjuk rasa sudah tidak terlihat di sekitar area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Okta. Fadil, dini hari tadi Gubernur Jawa Barat ini menemui massa, apa yang disampaikan oleh Gubernur? Ya, betul sekali, memang saat berlangsungnya unjuk rasa semalam di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyani menyempatkan diri untuk bertemu dengan para pengunjuk rasa yang melakukan kegiatan menyampaikan aspirasinya semalam. Dalam berbagai media sosial pribadinya, Deddy Mulyani pun disampaikan bahwa orang nomor satu di Jawa Barat ini meminta atau menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondisivitas Kota Bandung, tidak merusak berbagai fasilitas umum, sehingga masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi tetapi tidak melakukan tindakan anarkis. Dan saudara, memang dalam pertemuan dengan pengunjuk rasa semalam, memang Deddy Mulyani itu dikawal dengan pihak keamanan dari TNI, dikarenakan Deddy Mulyani ini bertemu langsung dengan pengunjuk rasa di saat kondisi sedang memanas, sehingga membutuhkan pengawalan dari pihak keamanan TNI. Dan di saat menjelang dini hari juga pun Deddy Mulyani menemui pengunjuk rasa di depan gedung sate. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, diduga akibat ulahnya, Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pergantian jabatan ini berdasarkan rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem itu dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Muhammad Syahreza, saudara. Situasinya lengang di dalam gedung DPR saat demonstrasi di depan gedung. Hal itu buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home atau WFH. Baik anggota maupun staf DPR diimbau bekerja dari rumah saat demo berlangsung di depan gedung DPR. Beberapa kendaraan taktis milik Polri berjaga di dalam gedung DPR guna menjaga pengamanan. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti ini surat edaran tentang penyesuaian pembagian sistem kerja, work from office dan work from home
pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman atau work from home. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang sedunia. Aksi demo semakin menjadi usai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Saroni, menjadi sorotan. Saroni menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Saroni bilang, siapa saja boleh kritik DPR, asalkan tidak boleh mencaci maki karena merusak mental. Diduga akibat ulahnya, Saroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pergantian jabatan ini berdasarkan rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem. Politisi Partai Nasdem itu dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik. Dalam surat tertulis, Ahmad Saroni yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi 3 kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1. Jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR kemudian diberikan kepada Rusdi Mapasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu lah. Tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Wakil rakyat dinilai tidak peka dengan impitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tak hanya itu, gaya komunikasi sejumlah anggota dewan menjawab persoalan publik makin bikin masyarakat meradang. Salah satunya pernyataan anggota DPR Ahmad Saroni. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itulah ini. Sikap anggota DPR ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Kelompok buruh menilai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR tidak masuk akal. Apalagi tunjangan itu diberikan di tengah upah murah yang saat ini diterima buruh. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata ya, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda. Agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu
yang dianggap memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Permohonan maaf kepada masyarakat disebabkan entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Unjuk rasa di DPR pada pekan ini jadi simbol kekecewaan warga pada wakil rakyat. Ini semestinya jadi alarm bagi wakil rakyat untuk evaluasi menjaga sikap agar tak berbuat arogan jika masih ingin dihormati dan dipercaya oleh rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, meminta kepolisian menindak tegas dan transparan terhadap kasus yang menyebabkan kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Yusuf Kala juga berpesan kepada anggota DPR dan para pejabat berhati-hati dalam ucapan dan tindakan karena bisa menimbulkan kemarahan publik. Tentu juga kita sama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Usai jeda kami akan mengajak Anda berbagai informasi untuk Anda saksikan di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Jadi pastikan Anda bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan sesaat lagi.